Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kemana arah masa depan bisnis kita bergerak? Nah, di pemaparan kali ini kita bakal bedah tuntas dokumen Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 dan klasifikasi KBLI 2025. Ternyata, pemerintah sekarang udah bener-bener sistematis loh ngelacak yang namanya ekonomi hijau. Jadi, ini bukan cuma sekedar wacana ramah lingkungan biasa, tapi udah jadi metrik bisnis resmi. Buat kamu yang punya usaha atau sekedar penasaran arah investasi global ke depan, wajib banget nyimak penjelasan ini sampai habis. Biar gampang dan terarah, kita bagi perjalanan kita hari ini ke dalam 4 bagian ya. Mulai dari konsep ekonomi hijau, terus kita turun ke barang hijau berwujud, lanjut ke jasa hijau tak berwujud, dan terakhir kita bahas update seru dari KBLI 2025. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, konsep ekonomi hijau. Kira-kira apa sih definisi bisnis ramah lingkungan itu menurut kacamata negara? Menurut pedoman resmi SE 2026, ekonomi hijau itu intinya adalah aktivitas ekonomi yang ningkatin kesejahteraan tapi tetap menjaga kelestarian lingkungan. Gimana caranya? Ya lewat efisiensi energi, ngurangin emisi karbon, dan minimisasi limbah. Definisi ini tuh menurutku keren banget. Kenapa? Karena ini berhasil mengawinkan dua hal yang sering dianggap musuhan, pertumbuhan finansial yang cuan sama perlindungan bumi kita. Jadi ini sama sekali bukan soal nyetop industri, tapi lebih ke gimana kita jalanin industri dengan cara yang jauh lebih pintar. Nah, yang bikin pedoman ini makin menarik, mereka ngerti kok kalau transisi itu butuh proses. Nggak semua perusahaan harus langsung 100% hijau dari awal. Sensus ngebaginya jadi dua kategori. Ada yang namanya produsen spesialis, di mana seluruh produksinya emang udah ramah lingkungan dari sananya. Contohnya kayak PT Dharma Satya Nusantara yang bikin panel surya, atau penyedia taksi listrik Sang SM. Tapi di sisi lain ada juga produsen non-spesialis. Ini buat perusahaan yang mungkin operasionalnya masih tradisional, tapi sebagian produksinya udah mulai ramah lingkungan. Contoh gampangnya ya PLN. Sekarang kan selain pakai energi fosil, mereka juga ngasilin listrik dari energi terbarukan. Jadi, usaha sekecil apapun buat shifting ke arah keberlanjutan itu benar-benar diakui dan dicatat. Sip, dari konsep yang makro, kita turun nih ke bagian kedua. Barang hijau berwujud. Mari kita lihat bentuk fisik dari produk-produk ramah lingkungan ini. Kalau dengar kata birokrasi, kadang kesannya kaku ya. Padahal, kategori produk hijau di Sensus ini bener-bener deket banget sama keseharian kita loh. Coba deh perhatiin, mereka ngelacak produk efisiensi energi kayak lampu LED atau AC inverter yang mungkin sekarang lagi nyala di ruangan kamu. Terus energi terbarukan kayak panel surya dan turbin angin juga dihitung. Nggak ketinggalan transportasi ramah lingkungan yang belakangan lagi hype banget. Mulai dari mobil listrik, hibrid, sampai jasa sewa kendaraan listrik. Dan pastinya ada produk dari bahan daur ulang, kayak kertas recycle atau furniture dari limbah plastik. Benar-benar barang fisik yang bisa kita sentuh yang secara harfiah lagi ngebangun fondasi ekonomi baru kita. Terus gimana sih proses daur ulang ini terbangun? Alurnya jelas banget. Dimulai dari langkah pertama, ngumpulin sampah rumah tangga atau industri, kayak plastik atau logam bekas. Lanjut ke langkah kedua, di mana sampah-sampah tadi dicuci, dihancurkan, sampai dilebur. Nah, puncaknya di langkah ketiga nih, keluarlah bahan baku sekunder baru, entah itu biji plastik atau barang upcycle yang nilainya jadi lumayan tinggi. Transformasi luar biasa dari sekedar tumpukan sampah menjadi komoditas ekonomi yang berharga inilah yang lagi dipantau sama negara. Ngomong-ngomong soal inovasi, ada fakta unik nih buat kategori produk biodegradable. Tahukah kamu kalau sedotan bambu dan kemasan dari tepung singkong itu resmi masuk daftar produk ekonomi hijau mereka? Keren kan? Ini ngebuktiin kalau inovasi hijau itu nggak melulu soal teknologi tinggi yang ribet. Ide-ide membumi dari kekayaan alam lokal kita buat ngurangin plastik sekali pakai pun dapat panggung di Sensus ini. Lanjut ke bagian ketiga ya. Kita geser dikit fokusnya. Dari yang tadinya soal barang fisik, sekarang ke jasa hijau tak berwujud. Kamu tahu nggak soal layanan yang namanya remediasi? Menurut dokumen KBLI, remediasi ini adalah jasa pembersihan atau dekontaminasi buat bangunan, tanah, atau sumber air yang udah terlanjur kena polusi. Ini poin yang menurutku sangat krusial. Kenapa? Karena ternyata jasa peduli lingkungan itu nggak cuma tentang mencegah kerusakan di masa depan, tapi juga secara aktif menyembuhkan dan memperbaiki polusi yang udah kejadian di masa lalu. Ibaratnya ini tuh industri perawatan intensif buat bumi kita. Dan tahu nggak sih, dukungan terhadap lingkungan itu juga diukur dari gimana sebuah usaha ngabisin uangnya. Sensus ngebantunya jadi 3 jenis pengeluaran.
Pertama, biaya operasional rutin. Percaya nggak percaya, penjual makanan yang ganti bungkus plastiknya jadi daun pisang aja, itu udah masuk hitungan loh. Kedua, investasi lingkungan. Misalnya pabrik yang ngeluarin modal gede buat bikin instalasi pengolahan air limbah alias IPAL. Terus yang ketiga, biaya kepatuhan. Contohnya ngeluarin budget buat audit demi dapetin sertifikat ISO 14001. Jadi, tiap rupiah yang keluar demi kelestarian lingkungan, semuanya dicatat dengan super detail. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dan yang paling update, pembaruan KBLI 2025. Di sini kita bakal ngeliat gimana kode klasifikasi birokrasi ikut berevolusi buat melacak masa depan. Coba perhatiin kode angka ini. 39001. Angka baru ini benar-benar nunjukin lompatan teknologi lingkungan yang masif di Indonesia. Ini adalah kode spesifik buat aktivitas penangkapan karbon atau carbon capture. Artinya, negara kita sekarang udah punya slot khusus buat ngidentifikasi perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi yang kerjaannya langsung nyedot dan nyimpan emisi karbon. Gila canggih banget kan? Lalu ada juga kode 35120. Dulu tuh, yang namanya pembangkit listrik dicatatnya campur aduk. Tapi lewat KBLI 2025 ini, pembangkit energi terbarukan dipisah dengan sangat tegas dari pembangkit energi fosil yang bikin emisi. Dampaknya apa? Kita jadi bisa punya gambaran data yang super jernih tentang secepat apa transisi energi kita lagi berjalan. Nggak cuma di sektor energi, inovasi hijau ini udah merambah ke sektor keuangan. Kode 64995 ini luar biasa banget karena ini diperuntukkan bagi aktivitas jasa keuangan khusus perdagangan unit karbon. Bayangin, karbon yang dulunya cuma kita lihat sebagai gas buangan yang bikin masalah, sekarang resmi jadi komoditas finansial yang bisa diperjualbelikan, dan negara melacak alur uangnya dengan sangat presisi. Satu lagi update yang nggak kalah menakjubkan ada di sektor kehutanan tradisional. Kode 02101 buat pengelolaan hutan sekarang definisinya udah diperluas. Hutan itu bukan lagi sekedar area buat nebang kayu. Deskripsi resmi ini sekarang mencakup kegiatan penyerapan karbon, penyimpanan karbon secara alami, sampai penjualan kredit karbon. Ini tuh pengakuan hukum yang kuat banget bahwa menjaga pohon tetap hidup buat nahan karbon punya nilai finansial dan ekonomi yang sama besarnya, atau bahkan lebih besar daripada kalau pohon itu ditebang. Sebagai penutup nih, coba deh amati operasional bisnismu sendiri secara saksama. Apakah kebiasaan pakai kemasan dari bahan alami, pakai lampu LED di kantor, atau investasi panel surya udah bikin kamu memenuhi syarat sebagai bagian dari ekonomi hijau menurut sensus ini? Ingat, transisi ini bukan cuma tugas perusahaan raksasa aja loh, tapi tugas kita semua. Jadi, teruslah berinovasi dan pastikan kamu udah siap saat negara mulai ngakuin langkah hijau kamu. Terima kasih udah ngikutin pemaparan materi kali ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.